Ya, mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pertanyaan: bagaimana jika ada seorang anak yang sudah sering mengaji di mana-mana, akan tetapi di rumah sering mengucapkan dan tidak jarang atau sering membentak, berkata keras kepada ibu dan bapaknya, apalagi orang tuanya yang kondisinya sudah semakin tua atau semakin pikun? Ustaz, yang kamu tanyakan bagaimana? Ya, yang ditanyakan kok bagaimana, maksudnya bagaimana? Ya, mungkin udah ngajinya kemana-mana tapi belum pernah tahu ayat ini mungkin. Ya kan? Jadi belum pernah, walaupun ngaji kemana-mana mungkin belum pernah diterangkan ayat ini atau hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bakti kepada kedua orang tua itu termasuk wajiban. Kalau durhaka termasuk dosa besar. Coba dibaca halaman itu, halaman 2 itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdurrahman ibni Abi Bakrata an abihi qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan al isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zuri au qauluz zuri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, ia berkata, dahulu kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebesar-besar dosa besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi palsu atau berkata bohong. Pada waktu itu beliau dalam keadaan bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan beliau mengulang-ulang kalimat itu sehingga di dalam hati kami berkata, semoga beliau diam. Udah paham itu? Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa termasuk dosa besar. Dosa besar. Di sini terangkan ada 3, al-isyraku billah, mensekutukan Allah, hanya berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk kedurhakaan terangkan pada ayat tadi. Jadi membentak orang tuanya, berkata kasar pada orang tua itu termasuk durhaka. Membentaknya, menghardiknya,
Harusnya kepada orang tua itu waqullahumma qaulan karima. Berkata kepada orang tua itu dengan kata-kata yang hormat, memuliakan, ngajeni dalam bahasa Jawanya. Nah, kata-katanya yang penuh hormat. Maka hukukul walidain termasuk dosa besar, bukan sekedar dosa, dosa besar. Kemudian wasyahadatu zuri, dari saksi palsu, ya, atau kata bohong, atau qaul zur. Ya, ketika Rasulullah berkata seperti itu, tadinya beliau itu dalam keadaan bersandar, garing lah gitu. Tapi ketika menjelaskan dosa besar, beliau duduk tegak, terus mengulang-ulang kata-kata itu, sehingga sahabat yang mendengarkan seolah-olah ya mengharap tentang diam gitu loh. Berulang-ulang Nabi itu. Maksudnya tadinya bersandar, terus duduk tegak, itu berarti menjelaskan penuh perhatian. Ucapannya itu supaya para sahabat yang diajak bicara itu penuh perhatian. Jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Jangan sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Jangan sekali-kali kamu berkata bohong atau menjadi saksi palsu. Nah ini diulang-ulang kali, diulangi oleh Rasulullah. Jadi durhaka kepada orang tua termasuk kata-kata kasar tadi. Maka kalau yang ditanyakan tadi, anak ini ngaji kemana-mana, ya, tapi kok masih kepada orang tuanya masih kurang ajar, sering membentak, yang berkata kasar pada orang tuanya. Nah maka ngaji kemana-mana ini ngaji apa gitu, di mana ngajine, ya, apa ngaji dalam hati mau maca Quran itu ngaji maca gitu loh, ngaji maca kemana-mana, ya mungkin nggak tahu itu ya. Nah, kalau ngaji Quran dalam arti ngaji mempelajari, ya, kalau ketemu ayat ini mestinya ya berpikir, ya, berarti saya berbuat begini kepada ibu saya, buat dosa besar ini. Nah, maksudnya makin memahami ayat-ayat Al-Quran yang dikaji. Jadi ngaji itu tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, itu namanya mengaji, ya. Membaca juga begitu. Mau tadinya nggak bisa baca, sekarang bisa baca, itu berarti belajar untuk membaca. Tapi Quran, sudah berulang kali saya katakan, Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi diterangkan oleh Allah, liyaddabaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Dengan mempelajari itu orang yang punya pikiran sehat dapat pelajaran. Nah, kalau ingin memahami ayat ini tadi, pelajaran yang diambil, ya, perbuatan dosa besar itu termasuk itu, ya, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua diterangkan di situ antara lain berkata-kata kasar pada orang tuanya, atau nek wong Jawa cik gitu lah, ngerti cik, bukan cik bukan. Cis, ya, atau ngomongnya rada halus nih, tus gitu loh. Nah itu orang Jawa itu komplit bahasanya. Jadi yang bangsa kasar-kasar itu durhaka, itu dosa pada, apalagi menyakiti hati orang tua. Orang tua itu jajah wong anak dilahirke wong tua kok. Orang ajarnya seperti itu kan itu. Itu dosa besar. Apalagi masih di halaman pertama, masuk ke 2. Wallazi qala liwalidayhi ufil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghitsanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan orang yang berkata kepada 2 orang ibu bapaknya, cis bagi kamu keduanya, apakah kamu memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan?
Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Al-Ahqaf ayat 17 sampai 18. Yang ditanyakan pada ayat ini pada kalimat celaka kamu, berimanlah. Ini mohon dijelaskan, Pak. Jadi kan nasihati anak, orang tua menasihati anaknya, tapi orang tuanya malah membantah. Orang tua anaknya membantah pada nasihat orang tuanya tadi. Maka itu kan orang tua berkata kepada dua orang ibu bapaknya. Ada orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya. Kata-katanya apa? Cis, bagi kamu berduanya. Jadi nyempel, apakah kamu memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Bapaknya nasihati, ibunya nasihati, suruh taat kepada Allah. Ya, nasihatnya yang baik, beriman kepada Allah, nanti supaya mendapat pahala, supaya di surga dan sebagainya. Dan jawabnya malah apa? Itu tadi, cis, bagi kamu berduanya, maksudnya bagi kamu keduanya itu orang tuanya. Apakah kamu memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Ya. Jadi orang tuanya dikatakan, apa kamu mengikati aku bahwa nanti kalau sudah mati saya akan dibangkitkan? Ya. Di situ terangkan kan? Di situ tidak percaya kalau orang mati itu akan dibangkitkan. Dia lebih menjelaskan tadi, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Jadi orang yang mati sebelum aku, umat yang dahulu sampai sekarang itu tidak ada yang dibangkitkan. Kok kamu ngandani neraka, surga, apa besok kita akan dibangkit? Memang orang kafir itu anaknya kafir kan? Ya, maka terus orang tuanya ngadain, celaka kamu, berimanlah, suruh beriman. Jadi anaknya dinasihatkan, celakalah kamu, berimanlah. Ya, karena orang kafir itu tidak percaya kalau nanti akan dibangkitkan kalau sudah mati. Coba dibaca surat Al-Jasiyah itu, ayat 24. Surat Al-Jasiyah nomor surat 45 ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya, orang kafir tidak percaya. Kehidupan itu ya di dunia ini, kematian ya di dunia ini. Ya, tidak ada kehidupan sesudah mati di dunia, tidak ada lagi kehidupan. Adapun kita hidup di dunia ini, mati karena ditelan masa. Gitu? Yang mematikan kita karena masa. Ya, sudah lanjut, sudah tua, ya lama-lama masa hidupnya habis sudah. Tapi sesudah itu tidak ada hidup lagi, sudah tidak ada. Ini orang-orang kafir itu. Terus satu ayat lagi, surat Al-Mu'minun ayat 37. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 37. In hiya illa
In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Ya. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ya, tidak akan dibangkitkan lagi orang mati di dunia. Bapaknya ngakon, maka bapaknya tadi ya, karena jawab anaknya seperti itu, langsung celaka kamu. Berimanlah. Kalau kamu jadi orang tidak percaya adanya hari berbangkit, celaka kamu. Maka berimanlah. Semua itu akan terjadi. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain, ketika Anda disuruh beriman, janji Allah itu benar, adanya neraka, adanya surga, itu benar. Masih bantah lagi. Anak tadi masih bantah lagi. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Itu dongeng. Jadi anggap Quran itu dongeng saja. Dongengan orang-orang dahulu. Ya, jadi dia tidak percaya adanya hari berbangkit. Kalau diterangkan dalam Al-Quran itu orang mati akan dibangkitkan, ditimbang amalnya, dihisab, di yaumul hisab nanti dihitung, kemudian ada neraka, ada surga, itu dongeng gitu loh. Dongengnya orang-orang dahulu. Apalagi orang mati dihidupkan, orang-orang yang mati sejak dahulu kala sampai sekarang belum ada yang dihidupkan. Gitu. Kafir. Maka kepada orang tuanya durhaka, dinasihati ke arah yang baik durhaka. Maka orang tuanya mengatakan celaka kamu. Kalau saya nasihati untuk beriman kepada Allah kok tidak percaya, kamu celaka. Maka berimanlah kamu. Suruh beriman malah bantah lagi, oh itu hanya dongengan orang dahulu aja kok. Dibaca ayat Quran ini mung dongengnya orang dahulu. Nah, itu anak durhaka kepada orang tua. Orang tuanya mengajak kepada keimanan, kepada kebaikan. Dia tidak percaya adanya hari berbangkit, bahkan menganggap Quran itu hanya sebagai dongeng saja. Ya, apalagi Rasul halaman 4. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yastimur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa-dosa besar ialah seseorang mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya ada. Seseorang mencaci maki ayah orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci maki ayah orang itu. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci maki ibunya. Pertanyaan, biasanya anak-anak kalau bucek saling bercanda, biasanya mereka saling mengejek orang tua yang satu dengan yang lain. Apakah ini juga termasuk perbuatan durhaka? Iya, diterangkan hadisnya lagi, baru aja kamu baca itu. Dosa besar orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa ada orang mencaci maki kedua orang tuanya? Ada. Kalau seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya yang dicaci maki tadi mencaci maki ayahmu. Ya, mencaci maki ayahmu, maka berarti kamu menjadikan ayahmu dicaci maki orang karena kamu mencaci ayahnya orang tadi. Demikian juga ibu. Kalau kamu mencaci maki, ngelek-elek, ya, menjelek-jelekan ibunya orang lain, lah yang punya anak tadi, yang punya ibu tadi tidak terima, ngelek-elek ibuku, terus ibunya dielek-elek genti. Nah, itu berarti mencaci maki atau menjelek-jelekan orang tuanya sendiri.
Maka gojek ya gojek, tapi jangan ngelek-elek bapaknya, ngelek-elek ibune. Gitu. Nanti dielek-elek ganti bapakmu. Bapakmu dia jelek-jelekan ganti ya, atau ibunya. Nah kalau begitu itu berarti yang mencaci maki ayah dan ibumu hakikatnya kamu sendiri. Ya, kamu. Nah, karena orang tadi mencaci maki ayahmu atau ibumu karena diawali dengan kamu mencaci maki ayahnya dia. Nah, berarti dia mencaci maki ayahmu karena perbuatanmu. Itu termasuk dosa besar. Apalagi Rasul halaman 5. An Abi Tufaili qala qulna li Ali bin Abi Thalibin akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma asarra ilayya syai'an katamahun nasa walakinni sami'tuhu yaqul la'anallahu man zabaha li ghairillahi wa la'anallahu man awa mukhtisan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyaral manara. Rawahu Muslim. Dari Abu Tufail ia berkata, kami berkata kepada Ali bin Abi Thalib, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakannya kepadamu. Maka Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merahasiakan kepadaku akan sesuatu yang beliau sembunyikan dari orang-orang. Tetapi aku pernah mendengar beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah atau bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang membuat bid'ah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas pekarangan. Yang ditanyakan hadis ini pada kalimat Allah melaknat orang yang melindungi orang yang membuat bid'ah. Ini mohon dijelaskan. Ya. Ini pertanyaanmu ya. Nanti terangke bid'ah aku dikira bid'ah meneh begitu nanti ya. Dan memang hadisnya bicara tentang bid'ah. Jadi orang bid'ah itu apa toh? Apa bid'ah itu? Ya, membuat tata cara ibadah yang baru, yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kamu membuat tata cara ibadah yang tidak pernah ada zaman Nabi, yang dikatakan ibadah baru tadi. Ya dah? Dalam hal ini Rasulullah akan mengatakan, Inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Itulah. Sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diada-adakan. Kullu muhdatsatin walalah, kullu muhdatsatin bid'atun. Ya, semua bentuk ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu walaupun bentuknya ibadah itu tidak membawa kamu ke surga, tapi membawa kamu ke neraka. Maka siapa melindungi orang yang membuat bid'ah ini dilaknat oleh Allah. Membuat tata cara ibadah malah kamu dukung, kamu lindungi, malah ikut kamu sebar luaskan bahwa itu menurut Allah Rasul ya, tidak mengakui atau malah mengaburkan bahwa itu sebetulnya buatannya sendiri ya, kamu ikut menyebar luaskan.
Seolah-olah ibadah menurut tuntunan Rasulullah atau ibadah yang baik seperti itu. Lah kamu berarti melindungi bid'ah itu. Harusnya kalau itu bid'ah katakan ini bid'ah ini gitu harusnya. Ya. Kalau ini bid'ah, kamu tahu dia membuat sendiri, kamu jaga, kamu lindungi, malah kamu apa itu sebar luaskan. Nah, namanya kamu melindungi. Kamu dilaknat oleh Allah. Ya, karena bid'ah itu dolalah itu finar kok, malah kamu lindungi. Ini hadis itu maksudnya begitu. Sehingga kalau memang kita tahu itu orang ada membuat bid'ah, tahu ya membuat, jangan dilindungi. Kalau ditanya katakan saja ini bid'ah ini, nggak ada yang nggak apa itu, nggak ditutup-tutupi, melindungi maksudnya ditutup-tutupi termasuk melindungi. Ya. Maka Islam itu jelas, itu ibadah sunnah katakan sunnah, bid'ah katakan bid'ah, gitu lah. Jangan dibolak-balik. Sunnah malah dikatakan bid'ah, bid'ah katakan sunnah. Sebab ibadah bid'ah itu risikonya berat, finar tadi lah. Finar ibadah bid'ah itu. Yang melakukan bid'ah seolah-olah mengharap-harap pahala yang besar, padahal ternyata dosa besar. Menganggap ibadah yang kita buat sendiri itu seolah itu baik, padahal kata Allah itu syarul umur. Kata Nabi syarul umur, sejelek-jelek urusan itu. Ya. Maka jangan sampai kita lakukan ibadah bid'ah. Nah kalau tidak tahu jangan ikut-ikutan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut itu saja kalau kamu belum tahu ilmunya. Jadi ibadah itu yang benar tahu ilmunya dulu baru melakukan. Jangan melakukan dulu ilmunya gampang. Nah, tidak mau cari ilmu kapan kamu bisa ngerti? Ya kan? Maka itu ngaji dulu. Setelah ngaji, nah, tapi juga jangan nyalah-nyalahkan orang yang kamu belum tahu. Ada orang melakukan perbuatan kamu belum tahu, lebih baik kamu tidak usah ikut, tapi jangan nyalahkan. Mungkin kita belum tahu, yang melakukan itu sudah tahu. Nah, kalau ingin melakukannya, tanya kepada yang sudah melakukan itu. Kalau melakukan ibadah begitu apa ada tuntunannya? Ya, saudara pernah tahu ibadah wali kutub, sholat wali kutub sudah pernah tahu belum? Tapi sudah menjalani? Sudah pernah menjalankan? Ya, dulu saya pernah tahu, tapi ya tidak ikut, wong sudah tahu di daerah Wonotoro Sambi sana loh. Wonotoro Sambi. Habis sholat Jumat itu imamnya ngabani lagi. Sholat wali kutub. Ya itu. Saya lihat saja sholat kok mubeng-mubeng. Sholat wali kutub itu menghadap, pertama yang menghadap ke kiblat barat lah, barat. Terus nanti menghadap ke barat daya, terus menghadap ke utara, terus menghadap ke mana? Barat laut, timur laut, ya. Terus nanti menghadap ke timur, menghadap ke itu tenggara, ke selatan. Nah, nanti akhirnya menghadap ke barat lagi. Jadi sholat wali kutub. Dilihat namanya saja sudah tidak benar, sholat wali. Tidak ada sholat mengikuti wali itu, ya tidak ada. Sholat itu perintah Nabi, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Tidak suruh sholat seperti wali sholat, enggak. Sholat itu tidak bisa, tidak disuruh menurut sholatnya wali, tidak. Tapi suruh sholat seperti sholatnya Nabi. Jadi sekalipun wali itu tidak boleh membuat cara ibadah sendiri. Tidak boleh. Ya, apalagi? Brosur halaman 5 masuk ke 6 tentang larangan bernasab kepada selain ayahnya. An Abi Utsman an Sa'din radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Fadzakartuhu li Abi Bakrah faqala wa ana sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Abu Utsman, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernasab atau mengakui ayah kepada yang bukan ayahnya, sedangkan dia mengetahui bahwa orang itu memang bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Lalu aku, yakni Abu Utsman, menanyakan hal itu kepada Abu Bakrah. Maka ia menjawab, aku mendengar hal itu dengan dua telingaku dan hatiku meyakininya hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, bagaimana dengan anak angkat yang mengakui ayah angkatnya sebagai ayahnya sendiri, atau pada waktu Rasulullah bersabda itu ada sebuah kejadian yang bermotif penipuan atau bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Terus hadis dibanya dibaca sekali. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya, maka ia kufur. Ya, jelas kan? Itu tidak perlu kamu tanya apa zaman Nabi sudah ada penipuan, pemalsuan. Tidak usah ada itu. Yang jelas Nabi mengatakan, barang siapa menganggap nasab, ya apa anak angkatnya apalah, ya anak angkat. Kebetulan bapak yang mengangkat itu seorang pejabat, ya wali kota apa bupati lah, rasa dur-dur presiden rasa, wali kota bupati. Lah bapaknya asli itu orang desa pelosok. Sekarang di bupati atau wali kota, ya neng kota ya wali kota lah. Hidupnya di wali kota, hidupnya di kota, wong di wali kota. Ya, dia angkat sejak kecil, sejak belum jadi wali kota sudah mengangkat dia. Akhirnya bapak angkatnya tadi jadi wali kota. Ya, kemana-mana dia ngaku, tekoin bapakmu siapa? Ini bapak saya, Pak Wali Kota ini. Ya. Padahal dia tahu bapak Eternani saka desa pelosok sana. Desa pelosok. Nah, kemudian karena dia anak wali kota, tipe anak angkat wali kota, terus dia biasa kuliahkan. Jadi mahasiswa. Tumpahnya mobil, mahasiswa kok. Aku bapaknya datang ke situ tilik anaknya mahasiswa tadi, tidak mau mengakui bapaknya. Apalagi pas sedang teman-teman mahasiswa main di situ, kok bapaknya nyetik ya anaknya kok teko bapaknya langsung, kok sebenarnya mulai tole, nah temannya mahasiswa tadi katanya, siapa kok tekon kowe le siapa? Mbuh kuwi wong endi kuwi ya. Karena mengakui ini bapak saya itu isin, malu. Ibunya ya begitu. Ya, ibunya datang, kebetulan dia pas itu teman-teman mahasiswa ada, tekan ya ibunya sama anaknya ya biasa lah, ya macam-macam lah. Terus teko temannya tadi itu siapa kok? Akraban karo kowe siapa? Itu tukang masak mburi itu loh. Karena itu ibuku, itu malu dia. Nah, maka orang yang semacam itu haram surga untuk ditempati.
haram, berarti tidak akan masuk surga. Apalagi dikaitkan hadis yang di bawahnya tadi, yang diriwayatkan Bukhari, ya, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Kita tidak mengakui anyel toh, wong lagi kamu kanca-kancane mahasiswa di situ kok bapaknya mau nyelong ngajak ngomong terus nyeluk le wae kok sok tilik ning desa to le anyel ini. Geting wong wis dirahasiake aja ngerti nek kowe bapakku. Ya toh? Lah kok aja nyelaki wae nyeluk-nyeluki le wae kok tilik ning desa geting akhire ndang tinggal lunga ya. Wis ndang nyang mburi kono salat perlu ya dah. Nah, pembenci kepada ayahnya kata Nabi itu termasuk kufur. Ya. Kafir ya. Orang membenci ayahnya padahal itu ayahnya sendiri itu termasuk kafir. Maka tidak boleh masuk surga wong kafir. Padahal di Rasul yang kemarin ya sudah kami terangkan kan, anak itu mau membalas kebaikan orang tua dengan cara apapun tidak bisa. Ya. Walaupun sekarang kamu di anak angkat wali kota, memang orang tuamu tidak bisa nyekolahkan anak, orang pelosok desa sana, lah kebetulan ada kenalan orang dari desanya, sekolahnya di Solo terkenal, kemudian kamu di angkati mergone sing dadi wali kota tadi tidak punya anak. Nah gitu kan ada wong Jawa kan nek ora duwe anak ngangkat anak akhirnya ben duwe anak. Ya duwe anak angkat tadi. Gitu. Nah itulah akhirnya karena menjadi orang yang manja, orang yang enak diupani Pak Wali Kota tadi, akhirnya lupa pada bapaknya sendiri, malah timbul kebencian, ketemu aja nggak mau. Nah ini kufur ini. Dan diharamkan masuk surga. Kalau haram masuk surga berarti tempatnya di mana? Pasti di neraka. Maka berbahagialah yang masih punya bapak, punya ibu. Sempatan kalau kemarin-kemarin kurang ajar, sempatan masih minta maaf. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf. Buat baik. Karena walaupun kamu sekarang jadi apa, ibumu orang desa pelosok, tidak ngerti baca, nggak ngerti tulis, tapi keberadaan kamu di dunia ini oleh Allah dijadikan ibumu sebagai perantara, bagi perantara untuk melahirkan kamu di dunia. Yang ibumu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf lah, anaknya sekarang jadi wali kota, anaknya sekarang jadi bupati, anaknya mungkin jadi menteri. Itu kamu dilahirkan dari orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis tadi. Jangan terus menyepelek ke orang tua. Ya tak ora apa-apa ya, biasa gitu nyepelek ke orang tua karena orang tuanya bodoh. Ternyata menurut ya Islam, kata Rasulullah, kamu kufur dan kamu dilarang masuk surga. Nah, ini karena termasuk apa? Dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar. Nah. Ya, apalagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana kalau membenci ayah karena perilaku atau sifatnya yang jelek? Apa ini juga termasuk dilarang, Ustaz? Ya dilarang. Yang dibenci itu jangan ayahmu. Yang dibenci apa? Kelakuannya. Kalau kamu benci kepada kelakuannya, maka ayahnya dinasihati, ditegur supaya kelakuan yang jelek-jelek tadi ditinggal. Ya. Nah nanti kalau sudah baik kelakuan yang, karena mungkin bapak berlaku begitu itu juga anak-anak kebodohannya, tidak ngerti tuntunan agama, yang dilakukan cuma umumnya orang. Umumnya orang di desamu itu suka judi, suka mabuk. Umum. Kalau tidak mau judi, tidak mau mabuk, termasuk orang yang tidak umum, dikucilkan karo tetangganya. Kucilkan, dibenci, dikira orang yang tidak hidup bermasyarakat, ya jadi tidak enak kan, ya, mas lebih baik ikut, nah gitu, ikut bersama-sama. Kalau mau judi, mau mabuk di masyarakat itu temannya banyak, nah kalau tidak mau dibenci, nah karena tidak tahu agama, dibenci tetangganya itu merasa
susah, risih gitu loh. Nah, urip kok dikucilke karo tanggane, ya wes gabung sisan kan gitu. Nah, lah kalau kamu anak yang mengerti tuntunan agama, perbuatan bapakmu itu karena tidak mengetahuinya agama, maka dinasehati. Kalau mau di tempat situ tidak bisa menghindari, ya lebih baik hijrah dari tempat itu, pindah. Kalau hidup di suatu tempat ternyata tidak bisa mempertahankan agamanya, malah berbuat jahat, maksiat yang dilakukan, yang dilarang oleh Allah, terpaksa tidak bisa menghindari, pindah. Hijrah ke tempat yang aman, yang baik. Maka Nabi juga mengarahkan aljar qobladar. Kalau kamu mau bertempat tinggal tuh lihat tetangga dulu sebelum menentukan rumah untuk tempat tinggal. Tetangganya bagaimana? Kalau tetangganya baik, ya mendukung iman, artinya orang-orang yang beriman, tinggal kamu di situ. Kalau tetangganya orang tidak baik perilakunya semacam itu tadi, dan hampir menyeluruh lingkungan yang di rumah yang kamu suka itu seperti itu, tidak jadi. Jangan terus dekat beli rumah di situ, cari tempat lingkungan yang baik. Sebab kamu tempat di situ dapat rumah baik, lingkungannya jelek, hidupmu nggak akan selamat, nggak tentram. Kecuali kalau mau bertahan, tapi bertahan menyalahi lingkungan itu biasanya juga berat, nggak bisa kalau sendirian. Nah, gitu kan. Apalagi bagaimana dengan seorang istri yang mengganti atau menisbahkan nama suaminya di namanya dan menghilangkan nama ayahnya? Kalau orang Indonesia, Jawa kan umum gitu. Ya, misalnya istrinya Pak Enggus, dia langsung karena Bu Enggus gitu loh, ya. Istrinya Ghazali, nah benar iki Bu Ghazali gitu, kan itu dah. Maksudnya begini Ustaz, misalnya istrinya namanya Maryam, suaminya namanya Harmoko, kemudian Maryam Harmoko. Nah iya, umum udah kuwi, umum, orangnya kan begitu dah, umum, Maryam Harmoko. Lagi yang nerangkan itu biasanya ngatutkin nama suami. Kalau orang Indonesia, orang Jawa umumnya kan gitu. Sing dadi lurah suamine, bojone diceluk Bu Lurah. Nek sing dadi lurah istrine bapake ora diceluk Pak Lurah. Ya itu. Kalau disebut, kalau cara Islam, cara Arab, cara hadis-hadis ini biasanya bin, ya bin misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin bin Malik, itu yang disebut itu nama ayahnya, tapi ditambahi bin itu, ya Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Umar, itu Abdullah anaknya Mas'ud, ya Abdullah anaknya Umar, ya. Tapi juga ada yang menamakan bapaknya langsung digandeng, ada, ya. Di Bupati Sragen itu namanya langsung, ya dari depan Sri siapa Yuni Untung gitu loh, itu paten jenenge ngono, bukan dikata di dalam namanya itu bapaknya langsung disebut. Nah, jadi kayak kalau itu kalau memang tidak ada, dan kalau orang Jawa sudah ngerti itu wong bojone iki gitu lah, dah tahu. Kowe dadi manten undangan kowe wis ditulis nang kono kok. Ya ta? Misalnya sing putri namanya Maryam. Tadi kan yang laki namanya Agus. Dalam undangan arep nikah wis ditulis Maryam Agus gitu kok. Udah ditulis itu. Tapi nggak pakai bin. Nah, kalau digantikan bin salah. Bin menunjukkan itu anaknya. Ya.
Kalau cara di Arab sana ya tidak umum begitu. Tidak biasa menyebutkan ya, anaknya apa itu istrinya digandeng ke suaminya, itu enggak dalam penyebutan. Ya. Jadi ditulis bapaknya, tapi pakai bin begitu. Nah kalau di Jawa, Indonesia Jawa terutama, ditulis itu wis ngerti, dah tahu. Jadi umumnya begitu di sini, tidak menyebutkan ayahnya, tapi yang disebut suaminya. Apalagi Brosur halaman 7 masuk ke 8. Di sini disebutkan bahwa hadisnya dhaif. Apakah hadis yang dhaif tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk disampaikan dalam berdakwah, Ustaz? kalau berdakwah ya harus diterangkan. Ya seperti ini kan dakwah tadi. Diterangkan hadisnya dhaif gitu. Hadisnya matruk, ada riwayat matruk itu tinggalkan. Itu memang di MTA kan diterangkan kalau hadis itu dhaif katakan dhaif. Seperti yang kemarin mengadani bayi lahir di telinga kanan, mengkomati di telinga kiri. Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Gitu. Walaupun dhaif kamu amalkan silahkan. Wah, aku mau ngandake nek hadisnya dhaif kok. Terus kamu malah jawab dhaif ra hadis. Gitu kan? Ya silakan saja. Mungkin memang majelis ilmu disebarkan ilmu, dhaif katakan dhaif, sahih katakan sahih. Ya, ada dakwah apa yang hadisnya gitu. Ya, ada hadisnya. Kamu puasa 1 hari, apa salat di bulan apa itu, Rajab apa itu, sama dengan 2000 tahun itu loh. Ya enak hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Nah, jadi kalau hadisnya dhaif, terangnya dhaif, sahih katakan sahih. Perkara para yang didakwai, walaupun hadis dhaif wis ben wis kebacut bertahun-tahun tak tindake kok mau saya tinggalkan iman-iman. Hadisnya dhaif ya ora apa-apa lah. Ya teruskan silahkan. Urusanmu dengan Allah nanti. Apalagi berbakti kepada orang tua dan mertua seperti apa? Mohon dikasih contoh. Sedang anak perempuan ikut dengan mertua, dan gimana supaya rumah tangga menjadi keluarga yang diridhoi Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Coba ulang meneh pisan, Kas. Berbakti kepada orang tua dan mertua itu seperti apa? Mohon dikasih contoh. Sedang anak perempuan ikut dengan mertua, dan gimana supaya rumah tangga menjadi keluarga yang diridhoi Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kamu jujuk begitu sulit. Tapi kalau dimulai dari awal, suami istri lah, Rasulullah SAW juga Allah SWT menuntun umat yang beriman, orang Islam. Nabi sampai mengatakan kan, kalau memilih wanita atau pria, suami atau istri ya, yang tidak boleh hilang, tidak boleh diabaikan tuh apanya? Agamanya. Jadi kalau milih istri itu yang agamanya baik, milih suami agamanya juga yang baik, itu akan bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau tidak, sulit. Ya. Misalnya punya istri. Padahal menurut agama, wanita itu kalau sudah dinikah, sudah punya suami, orang yang paling ditaati itu siapa? Suaminya. Kalau orang tuanya menghendaki, membutuhkan tenaga atau membutuhkan anak perempuannya tadi, tapi sudah bersuami, ini harus minta izin suaminya. Ya. Lah suami kalau yang dipilih itu karena agamanya, karena dibutuhkan oleh orang tuanya, suami akan memberikan, pasti diikhlaskan.
akan dibutuhkan oleh orang tuanya. Mesti membolehkan. Tapi kalau suaminya tidak tahu agama, gitu, kadang-kala istrinya susah. Dipanggil orang tuanya untuk kepentingan sesuatu, nah istri suaminya tidak boleh. Nah, boleh. Kau nek nekat, suaminya nanting, kowe manut bapakmu apa manut aku? Nah itu kan, nek manut bapakku, kau dicerai, saya jadi janda. Nek manut suaminya, nanti ayahnya merasa diabaikan, gitu. Nah itu kan, maka sebenarnya kewajiban taat pada orang tua, pada mertua sama aja kewajiban. Selama benar harus ditaati. Walaupun itu mertua atau orang tua sendiri, kalau memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, jangan ditaati. Maka kalau semua diatur dengan Islam itu sebenarnya mudah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, ya tinggal plek ngamal ke. Ya. Nah orang istrinya diambil, dah dinikah oleh orang tuanya seolah-olah itu jadi anakku, ya memang ya anaknya orang hilang. Ada keperluan sesuatu, suaminya tidak mengizinkan, ya, ya. Orang tuanya bisa marah juga, ya, marah juga. Kowe tak cilik, tak gede, tak nikahke barang saiki wong tuamu mbok sepeleke manut bojomu ya kowe lah. Nah, susah. Tapi kalau orang tua mengerti agama, menyadari oh suaminya sedang repot, tidak boleh menyelani waktu sehari 2 hari aja tidak diizinkan karena memang sama-sama repot, ya sudah dimaklumi itu. Ono to wong tua sing punya anaknya sudah nikah dengan laki-laki. Adik gawa suaminya itu nggak boleh. Pokoknya gelem apa ora gelem, kamu tetap di sini. Ya, kacau kalau begini. Modal suaminya kerjanya di Jakarta sana misalnya, orang tuanya rumahnya di Solo, pokoknya anakku rentuk digowo. Nah itu dibawa ke Jakarta, tidak boleh, padahal suaminya kerja di Jakarta. Malah suaminya diatur, ya kowe rakitan nanti seminggu boleh pisan. Nah sesuai suaminya kan tidak seneng gitu. Akhirnya ya sudah. Yang karena ya duwe mana, hati neng Solo duwe, neng sana duwe. Nah rentuk karepe ya kan, gitu. Kowe bojone siji wae nang kene aja mbok gawa rono. Nah susah kalau gitu. Maka itu kalau menurut aturan agama semua mudah diatur, tapi kalau tidak ya mesti padu gitu. Maka orang tua punya anak perempuan, kalau suaminya tidak soleh, tidak iman, tidak kuat imannya, orang tua kehilangan anak. Tapi ya sekarang kedua rugi tuh, dia anak wedok rugi. Nes dipek terus digawa, anak bapaknya paribasane orang untuk cawe-cawe itu ya rugi kan. Maka dalam Islam nggak gitu. Kalau memang itu orang tuanya membutuhkan sesuatu, tidak hanya dibolehkan, malah suaminya akan membantu juga. Sering kan ada kan? Ya pertanyaan dia kan pagi, orang tuanya sakit, kemudian anak perempuannya menunggui sakit di rumah sakit, 1 bulan 2 bulan tidak pulang. Terus suaminya tanya kapan kowe arep mulih? Gitu. Wah, istrinya marah. Wong sedang bapaknya sakit kok kapan arep mulih? Aku ora arep mulih. Nah, suaminya juga marah. Harusnya karena tadi diizinkan di situ tunggu karena orang tuanya sakit, mestinya tekone ora kok kapan kowe mulih. Ya, syukur suami tadi mau jenguk datang nilii orang tuanya yang sedang sakit, mertuanya yang cari seperti apa sakitnya. Kalau memang masih perlu dibutuhkan tenaganya, ya wes, kowe rasa mulih sik, ngopeni ibu iki sing lagi gerah kan gitu mestinya. Kapan mulih? Nah, akhirnya suami istri terjadi bentrok hanya karena goro-goro orang tuanya sakit. Nah,
Nah, itu kan. Maka yang kamu tanyakan itu jawabnya sulit. Kecuali kalau suamimu yang ngerti agama, kamu ngerti agama, orang tua mengerti agama, itu akan memberikan haknya masing-masing. Semua bisa dimusyawarahkan dengan baik. Apalagi sewaktu saya masih remaja dulu, saya sering membangkang kepada kedua orang tua, malah kadang sering marah-marah dan berkata kasar. Dan pernah satu kali ibu saya berkata, "Ben dadi kere kabeh nek aku ra enek." Dan itu selalu teringat di pikiran saya. Tetapi sekarang saya sudah berubah dengan selalu berbakti kepada kedua orang tua dan selalu berusaha menyenangkan hati mereka berdua. Dengan perubahan saya, mereka terlihat sangat bahagia. Pertanyaan, apakah kata ibu saya tadi merupakan sumpah? Dan apakah saya termasuk anak durhaka, Ustaz? Tetapi insya Allah sekarang saya sudah berubah 180 derajat, tidak seperti dulu sewaktu remaja. Apakah kita boleh bersedekah dengan harapan agar rezeki lancar, Ustaz? Lah ibumu masih hidup enggak? Kalau ibunya masih hidup, ya lebih baik kamu datang, minta maaf segala kekurangannya yang lalu. Karena dulu karena kebodohannya, setelah tahu agama ini akan berbuat sebaik-baiknya lah pada orang tua, minta maaf. Lah ibumu sampai berkata begitu itu ya karena anyel banget itu, ya dah. Coba nganti sampai bilang, sok gendot tadi kere kabeh nek aku wis ra eneng. Ya. Tadi ndelok tadi kere wong aku wis ra eneng kok kan gitu. Artinya rekoso orang mesake wong wis ra eneng deh, wis ra ngerti. Nah, itu juga kata-kata yang kelewatan gitu kan. Maka dari itu, mengapa sampai ibunya berkata begitu? Karena kedurhakaan anak yang terlalu menyakitkan hati ibunya. Ya, seperti dalam yang hadis yang terakhir ini tadi kan. Anak itu biasanya ya rajin, sholatnya bagus dan sebagainya. Baca la ilaha illallah mudah lah. Setelah sakaratul maut dituntun suruh baca la ilaha illallah tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena durhaka kepada ibunya. Terus Rasulullah tanya pada sahabat-sahabatnya, apa ibunya masih hidup? Sahabat mengatakan hidup, masih ya. Coba panggil ibunya. Ya, setelah itu ibunya diberitahu, apa itu anakmu? Ya betul anak saya. Apa kamu suka? Gimana kalau saya menyalakan api yang berkobar besar, terus anakmu saya lemparkan dia biar terbakar, biar segera mati. Bab ini beberapa hari sakaratul maut nggak bisa mati-mati. Ibunya nggak boleh. Nah, kalau itu kesalahannya kamu maafkan. Akhirnya saya punya maaf disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya, disaksi bahwa ini ibunya sudah memaafkan kesalahan anaknya. Ya, terus yang sakit anaknya tadi baca suruh dituntun baca la ilaha illallah, bisa membaca dengan lancar. Maka Rasulullah sangat mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat dia dari api neraka. Artinya tidak dimasukkan neraka karena ibunya sudah memberikan maaf. Ya. Itu hadisnya kan dhaif. Ya, dia dhaif. Tapi sekalipun hadis ini dhaif berkaitan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Yang tadi misalnya hadis yang sahih tadi, siapa membenci ayahnya itu masuk ibunya, hanya orang tuanya ya, dia kafir. Dia kufur. Orang kafir kan masuk neraka, tidak boleh masuk surga. Juga siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya,
Rasulullah mengatakan haram untuk masuk surga. Ya, haram masuk surga. Ya, ada hadis yang panjang ini tadi dia diangkat dari api neraka, artinya tidak masuk neraka karena dia meninggal bisa membaca la ilaha illallah yang tadinya sulit karena dosa berdurhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada ibunya. Nah, jadi bagi ini pelajaran buat kita. Maka berbahagia yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan, mumpung masih hidup lah. Bikin orang tua itu ridho atas perbuatannya. Maka kemarin ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu ada kaitannya dengan ridhonya kedua orang tua. Ya. Maka bikin orang tua ridho. Asal ridho dalam kebaikan, bukan dalam hal yang mungkar atau maksiat. Nah ini. Kalau sudah terlanjur orang tuanya meninggal dunia, sekarang baru tahu, ya dimohonkan ampun. Kalau orang tuanya ketika hidupnya Islam, Muslim, ya dimohonkan ampun setiap saat. Nah, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Di samping itu, anak itu sendiri mohon ampun kepada Allah. Nah, atas durhaka kepada kedua orang tua itu dosa kepada Allah itu. Ya, apalagi saya pernah dimintai tolong pada saudara dekat saya bahwa anaknya kelas 6 SD agar mengumpulkan surat akta kelahiran, sedang anak tersebut anak pungut. Saya mengusahakan mencarikan akta kelahiran anak angkat dan berhasil dengan orang tua tersebut. Pertanyaan, dosakah saya mencarikan akta kelahiran tersebut tidak sesuai orang tuanya asli? Tapi saya pernah menasihati nanti kalau anak sudah besar agar diberitahukan kepada anak tersebut bahwa ia anak pungut atau adopsi. Sekarang anak tersebut sudah besar. Sebenarnya tidak harus begitu. Ya. Diangkat boleh saja. Tapi kalau itu namanya akte kelahiran, ya ditulis apa adanya. Anak lahir tanggal berapa, dari seorang ibu namanya ini, dari seorang ayah namanya ini, sing disebuti ayah dan ibunya sendiri. Ya. Perkara dipungut orang ya dia anak angkat tadi boleh saja, tapi tetap namanya ditulis, ya, nama ayahnya sendiri, nama ibunya sendiri. Nah kalau itu kamu kan kena hadis tadi, kamu menasabkan yang kamu tulis itu anak namanya ini, bapaknya namanya ini, padahal bukan. Ya, pemalsuan itu. Ya, maka lebih baik bisa kamu mencarikan akte kelahiran, tetapi tetap ayah dan ibu yang melahirkan tadi tetap ayah dan ibunya anak itu. Nah, perkara sekarang diupani orang lain, namanya anak pungut, diupani boleh saja. Mengupani anaknya orang lain boleh saja, tapi jangan dirubah nama ayahnya. Ya nanti kalau itu nama ayahnya tidak disebut, ya tetap itu. Nanti kalau besar, ya walaupun kamu sudah pesan, sunai gede kudu dikandani. Nah, bila harus nganti gede, harus nganti dewasa, Pak mati. Pak sing angkat tadi, sing ngandani siapa terusan. Nah, maka itulah mencarikan akta kelahiran anak orang lain boleh saja, tapi harus nama dan ayah dan ibunya harus nama yang asli, bapak ibunya tenan gitu loh. Maka Rasulullah melarang tuh menasabkan orang dengan nama orang lain, padahal tahu itu ayahnya, tahu yang mengangkat itu tahu, bukan itu anaknya, kok disebut bapaknya itu kan tidak boleh. Apalagi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan ayah, ayah untuk membiasakan pada anak-anaknya. Ibu mertua juga memanggil anak mantunya juga dengan ayah, ayah untuk membiasakan pada putunya.
adik istri juga memanggil ayah-ayah karena ibunya dan kakaknya juga memanggil ayah-ayah. Murid juga memanggil gurunya dengan ayah-ayah, mungkin juga sendaguru. Apakah hal tersebut surga haram baginya, Ustaz? Apa hubungannya kok terus tekan surga? Ya, nah tadi udah kamu tahu untuk membiasakan, ya, manggil ayahnya ya ayah, memang itu ayah kok. Ya, istrinya memanggil suaminya dengan ayah karena untuk membiasakan anaknya supaya menyebut bapaknya tadi ayah, ya, jangan menyebut papa kan itu toh, maka dibiasakan ayah. Ada lagi yang membiasakan panggilnya jangan ayah tapi abi. Abi. Jadi ibu istrinya itu kalau manggil ayahnya abi ben anaknya melu-melu abi gitu loh. Bapaknya manggil ibunya istrinya ya umi. Bapaknya manggil istrinya umi ben biasa anaknya nyeluk karo ibune ya umi gitu loh. Tidak membiasakan mama. Nek mama gitu terus anaknya wis gede, mama apa tuh Pak? Jadi mama nopo wong ora mama apa-apa gitu Pak. Angga panggil aja umi, ibu, ya. Memang ada, itu katanya tidak boleh menisbatkan itu dalam Al-Quran kan. Ditangkan tentang apa itu dihar itu menyamakan istrinya seperti punggung ibunya. Saya kesana bilang tidak ada hubungannya itu, ya. Mau nggak ada ibu nyelok anaknya yang kecil itu kadang-kadang manggilnya ya orang nyelok nak itu tidak panggilnya dek. Nah maksudnya apa? Supaya masih membiasakan panggil adiknya muni dia itu membiasakan itu. Kalau udah biasa itulah manggil adiknya kan dek gitu. Nah, so ibunya nyeluk masih sing gede kuwi melap mas nyeluk anaknya sendiri padahal anak dhewe diceluk mas. Ibunya biasa kalau manggil anak laki-lakinya mas supaya adiknya itu ya niru di ibunya kalau manggil kakaknya itu ya mas gitu lah, maksudnya membiasakan begitu. Itu tidak masalah itu. Apalagi saya sejak kecil diasuh kakek dan nenek. Setelah saya dewasa, saya tahu bahwa yang mengasuh saya sejak kecil bukan orang tua saya, tapi kedua kakek dan nenek saya. Tapi kedua kakek dan nenek saya lebih memperhatikan saya daripada perhatian orang tua sendiri. Sekarang ini kakek sudah meninggal, tinggal nenek sendiri. Sementara nenek ini bergantian diasuh oleh anak-anaknya termasuk saya cucunya. Tapi nenek lebih betah dan senang kalau saya yang mengasuh. Nenek sekarang penglihatannya sudah tidak jelas, kalau berjalan sudah harus dituntun untuk ke kamar mandi. Pertanyaan yang pertama, sesuai brosur tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Apakah nenek dan kakek saya juga termasuk sama dengan cara kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya sendiri? Yang kedua, bagaimana solusinya bahwa kalau nenek saya yang mengasuh saya tidak bisa mengaji karena nenek selalu minta untuk ditunggu, ya Ustaz. Nah, apa sih dari yang kamu tanyakan apa ini? Mau untuk ngaji kok gampang no gitu. Seneng no malah kowe. Ya, kalau masalah nunggu, toh kamu kalau niat ngaji betul-betul ngajimu kan tidak setiap hari. Justru kalau pas kamu berangkat ngaji, minta tolong suruh nunggu yang lain. Kalau kamu family punya saudara, ya dah suruh nunggu yang lain. Apalagi kalau nenekmu tadi punya anak, ya anaknya suruh nunggu. Banjeli sedih lo aja, tinggal ngaji.
Ngaji perang jam tuh paling. Nah, kalau ngaji mbak nggak alasan, kerjamu gimana? Ya, padahal kowe ngopeni nenekmu tadi tiap hari bekerja, 6 hari kerja masuk terus. Kok ora mbok tekokke kowe? Kok tidak ditanyakan? Jadi kalau masalah ngaji bisa diatur, sedang kamu tiap hari bekerja. Yang ngopeni nenekmu yang tua tadi, kamu tidak mengeluh karena bekerja. Ya kan? Jadi gitu ya. Kalau masalah urusan ngaji bisa diatur waktu, minta tolong siapa. Mengajinya paling seminggu pisan. Sedang kamu bekerja tiap hari, berangkat tidak pernah mengeluh tentang ngajinya. Ya. Apalagi? Kita diperintah berbuat baik kepada ibu bapak. Namun begini Ustaz, ayah saya sudah jadi duda, tidak nikah lagi. Tapi kalau punya keinginan hubungan badan, dia membujuk anak mantunya untuk melayani nafsu syahwatnya. Karena dipaksa dan diberi uang, anak mantu tadi mau melayaninya. Apakah saya boleh mendiamkan atau tidak berbakti lagi kepada bapak yang kelakuannya seperti itu, Ustaz? Kudune ora mung bapakmu, termasuk anake mantune kuwi. Dadi bapakmu iki pinter. Ya ta? Nikahke anake dienggo gantian. Jadi nikah wanita siji kena nggo gantian kan ngirit itu. Nah, itu bukan orang Islam begitu itu. Ya, bukan orang Islam. Maka mestinya bukan itu ya. Ditanya, kalau memang kamu tahu tanya apa maksudnya. Bapak begitu itu dosa, kafir, terangkan itu. Kalau itu perbuatan orang kafir, pantaslah. Tidak ngerti hukum. Jelas punya mantu ya seperti itu. Kayak duitnya gelem lah, untung kayak duit bapaknya, kayak duit tanggane. Nah, kan jadi pelacur itu. Ya memang kejadian-kejadian itu ada saja. Itu arti mantu, orang bapak anak dhewe ya eneng. Ada apa enggak? Nah, sering dengar ada. Itu dia diterangkan dengan TV, terangkan dengan surat kabar. Dengarlah bapak anak sendiri ada tekok dipek wong ya. Ora entuk-entuk terus bae dipek dhewe karo bapake. Nah, itu berarti manusia binatang. Manusia binatang itu maksudnya manusia tapi cara-cara binatang yang ditempuh. Maka ulaika kal an'am balhum adol, orang semacam itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Apalagi? Saya mempunyai seorang bapak kafir, KTP Islam tapi tidak sholat dan banyak berbuat kemaksiatan. Terlebih parah lagi, bapak menjual perempuan pelacur dan suka berzina. Alhamdulillah saya mendapat suami yang kami berdua hijrah dari kafir menjadi lebih baik melalui MTA. Tambah lagi, mertua saya juga ternyata menjual perempuan juga, kafir dan suka percaya kejawen atau kesyirikan. Sebenarnya kami sedikit malu jika orang lain tahu tabiat bapak dan mertua saya seperti itu. Meski kami sudah semaksimalnya menasihati dan tidak mau menerima pemberian mertua karena tahu itu pun jual hasil mucikari. Apa yang harus kami lakukan? Dan suami pernah menyarankan untuk mengirim uang kepada bapak saya dan ibu saya, tapi saya tak mau karena saya tahu tabiat bapak saya duit dan selalu habis buat togel dan berzina. Apakah saya durhaka, Ustadz, jika saya tidak mau membantu ekonomi orang tua jika tabiat orang tua seperti itu? Justru kalau kamu membantu, kasih uang orang tuamu itu, ya, kamu tahu kegunaannya untuk judi, untuk togel, untuk perempuan, ya, itu berarti kamu ta'awanu alal
ismi, bantu-membantu dalam perbuatan dosa itu dilarang oleh Allah. Bantu dalam kebaikan, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong, bantu membantu itu boleh, tapi dalam hal kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Jangan tolong menolong kepada perbuatan dosa. Nah, kalau kamu tahu ayahnya seperti itu tadi, kalau kamu beri uang, udah nolong perbuatan dosa itu. Kalau membantu makan, lebih baik dikasih. Kalau misalnya makanannya ayahmu apa tiap hari, diberi makan saja. Makanannya nasi ya kasih beras itu aja, biar tidak dijual itu, dari judi. Ini kadang nek nekat ya entek sing dijudekke wudu nanti ya mungkin berasnya tinggal wudu. Tapi lebih baik kasih makan gitu. Kalau pada uang kamu tahu kegunaannya, ndak usah dibantu itu. Tidak termasuk orang durhaka, tidak termasuk. Karena tahu pekerjaan ayahmu seperti itu. Nah, kalau kamu ingin menjadi anak yang berbakti, ya berusaha ayahmu itu dinasehati, dituntun tentang agama. Kalau kamu tidak berani atau tidak digugu wong cah cilik ngandani wong tua, udah belikan radio aja terus dengarkan radio MTA ini. Dakwah. Syukur mau diajak ke sini. Ya. Itu. Karena saya yakin orang yang begitu kadang-kala tidak pernah ngerti agama, tidak pernah ada yang ngandani, ngajak, tidak pernah. Kalau sudah perbuatan semacam itu tuh biasanya malah disirik tanggane, ya tidak ada yang mendekati. Ilalah yang mendekati ya teman-teman yang sejalan dengan dia.